Dalam tradisi Jawa kuno, panggilan Gus awal mula munculnya dari kalangan endalem keraton yang diperuntukkan sebagai nama panggilan khusus kalangan putra-putra raja yang biasa dengan sebutan Gusti. Adalah gelar status khusus putra raja atau sapaannya dengan Gusti atau Gus, yaitu pada sebelum era kamardikan atau sebelum kemerdekaan. Sapaan itu dimulai pada masa Pakubuwono IV tahun 1788 sampai 1820 Masehi yang dikenal oleh para ahli sejarah sebagai masa puncak dari peradaban Keraton Mataram Islam pasca Sultan Agung. Karena dikenal dengan adanya para santri pitu atau 7 ulama besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sri Susuhunan Pakubuwono IV adalah seorang raja sekaligus santri. Karena menurut kepaugeran Keraton Mataram Islam secara turun-temurun, yang namanya seorang Raja Mataram adalah harus seorang santri, maksudnya dia harus seorang pemimpin yang berilmu agama dan paham agama, mengamalkan ajaran agama dan berakhlak budi luhur. Kalau ini tidak dilakoni, maka tunggu saja runtuh dan kehancurannya terah kerajaan Mataram Islam. Maka gelar kebangsawanan Raja Mataram Islam memakai gelar Khalifatullah Sayyidin, pemimpin, pengatur, dan penata agama. Kemudian muncul kembali masa puncaknya peradaban Mataram Islam pada masa Pakubuwono VI dan terakhir Pakubuwono X. Di masa itu istilah Gusti adalah sapaan bagi anak-anak raja pada masa Mataram Islam semenjak Panembahan Senopati. Lantas kakek buyut mereka yaitu Pakubuwono IV kemudian dijuluki sebagai Sunan Bagus karena beliau terkenal seorang raja Mataram Islam yang berwajah bagus dan tampan. Beliau juga seorang raja yang alim, tawadu, dan sangat dekat dengan para ulama. Maka sudah turun-temurun anak laki-laki sebagai putra raja, sampai hari ini biasa panggilan sapaannya dengan Gusti atau Den Bagus, Raden Bagus. Maka putra-putra raja diberi gelar bangsawan dengan Gusti Pangeran Haryo atau gelarnya GPH, atau sapaannya sehari-harinya dengan Gusti atau Gus atau Den Bagus. Panggilan Gusti atau Den Bagus hanya ada pada golongan priai di masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Awalnya, sapaan tersebut dibawa oleh para ulama kerajaan atau kiai dalam keraton, yang kemudian sapaan tersebut dibawa keluar untuk menyapa putra anak laki-lakinya mereka, juga dengan sapaan Den Bagus. Seiring berjalannya waktu ratusan tahun kemudian, sebutan Den Bagus digunakan oleh golongan priai Jawa di luar keraton seperti golongan ulama, kiai, dan golongan saudagar untuk memanggil anak laki-laki mereka dengan menghilangkan kata Raden atau Den sehingga tinggal Bagus atau Gus saja. Menurut sastrawan Jawa bernama Purwadarminta, dalam bukunya Bau Sastra tahun 1939, sapaan Bagus dalam bahasa Jawanya diartikan sebagai bocah lanang sing rodo dhuwur pangkate atau sebutan bagi anak lelaki yang memiliki kedudukan tinggi. Ketika masa kamardikan, setelah kemerdekaan, pesantren mulai tumbuh berkembang pesat di tanah Jawa, maka nama sapaan Gus kemudian secara tak resmi digunakan untuk menyebut seorang putra pemimpin pesantren. Panggilan Gus ini kemudian perlahan menjadi semacam gelar bagi anak-anak kiai, terutama di kultur NU. Lambat laun, penggunaan Gus untuk menyebut para putra kiai. Putra kiai biasanya diperlakukan secara khusus karena diharapkan menjadi penerus sang kiai. Maka salah satu perlakuan khusus adalah dengan memberi gelar sapaan khusus anak kiai dengan sapaan Gus. Meskipun begitu, tidak berarti Gus otomatis akan jadi seorang kiai sekalipun. Dan sapaan Gus yang disematkan tidak semata-mata hanya karena alasan seorang anak kiai, akan tetapi juga adanya pengakuan kompetensi untuk meneruskan perjuangan sang ayah dalam mendidik, mendakwahkan ajaran luhur Islam kepada masyarakat. Pada masyarakat sosial kita, status atau gelar dibagi menjadi dua bagian, yaitu gelar status biologis culture dan gelar status struggle culture. Gelar status biologis culture yaitu status yang didapat karena didapat dari keturunan genetika dari para leluhurnya. Gelar sapaan yang disebabkan faktor keturunan garis darah, contohnya adalah gelar kanjeng, gusti, atau gus yang biasanya disematkan kepada putra-putra golongan priai keturunan raja atau keturunan ulama besar. Gelar status struggle culture yaitu status yang didapat karena perjuangan seseorang tersebut sehingga nama seorang tersebut naik ke permukaan karena ilmu, adabnya, dan penghormatan.
Jasa dan kontribusinya kepada masyarakat sangat besar, sehingga mendapatkan kedudukan terhormat di masyarakat. Misalnya, seorang tersebut adalah mubalik, atau seseorang tokoh yang karismatik, karena seorang tersebut memiliki ketajaman ilmu agama, disertai dengan akhlak perilaku adab yang tinggi, sehingga seorang ini disapa dengan Gus. Kendati orang ini bukan keturunan kiai sekalipun, jadi tidak semua orang YG dipanggil Gus adalah turunan kiai, karena bisa saja dia sebagai seorang tokoh spiritual masyarakat atau mubalik yang bergerak dan berjuang sendiri. Maka hal itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja memakai panggilan dengan sapaan Gus, karena sapaan Gus itu bukan suatu gelar resmi yang tidak pernah ada memiliki sertifikasi resmi seperti umumnya gelar kebangsawanan di kerajaan. Konsekuensinya memakai sapaan Gus, dia harus bisa membawa diri, menjaga kehormatan diri, nama baiknya sendiri, atau bisa menjaga attitude-nya, sikap dan perilakunya yang ditunjukkan sehari-hari sebagai seorang yang bereligius, berilmu, beradab, jauh dari perilaku yang buruk. Kiai Abdurrahman Al-Kautsar atau lebih dikenal Gus Kausar dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan, generasi paling buruk adalah generasi di mana ia tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan. Tapi ketika ada orang lain sukses, dia bilang, itu masih belum apa-apa, sukses semacam itu belum apa-apa. Dulu kakek, nenek, dan bapak saya jauh di atas itu. Iya, itu kakek kamu. Kamu sendiri di mana? Tak hanya itu, sambung Gus Kausar, makanya orang terbaik adalah orang yang dilahirkan dari keluarga istimewa. Dari turunan raja misalnya, tapi dia mampu mengangkat prestasinya tanpa melibatkan orang tuanya. Ini adalah yang idealis dan terbaik. Artinya, jangan menjadi orang yang hanya bisa membanggakan para pendahulu saja. Namun, buatlah keunggulan dan prestasi diri sendiri, dan tidak mengekor dan membawa-bawa kemuliaan pendahulunya.